Baik, materi kita kali ini adalah tentang globalisasi. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Pertama, menjelaskan pengertian globalisasi. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk globalisasi beserta contohnya di berbagai bidang. Yang ketiga, menganalisis dampak globalisasi bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum masuk ke materi, kita terlebih dahulu harus tahu apakah yang dimaksud dengan globalisasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita simak dari gambar-gambar berikut ini. Nah, jadi setelah menyimak gambar-gambar yang telah ditampilkan tadi, sekarang kita bisa mengambil kesimpulan apa yang dimaksud dengan globalisasi tersebut. Globalisasi berasal dari 2 kata, globe dan ization. Globe yang berarti bumi, sedangkan ization berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses perubahan mendunia tanpa mengenal batas wilayah. Oke, kita lanjut. Globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kita lihat yang pertama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, globalisasi ditandai dengan adanya perdagangan bebas, peningkatan investasi asing, kerjasama di bidang ekonomi antar negara akan meningkat, kemudian berdirinya perusahaan multinasional di berbagai wilayah. Kemudian yang kedua, di bidang komunikasi. Bidang komunikasi, globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan teknologi dalam berkomunikasi. Misalnya, seperti banyaknya sekarang muncul handphone yang canggih disertai dengan fasilitas internet, sehingga akan mempermudah proses komunikasi dan arus informasi. Kemudian kita masuk ke bidang yang ketiga, bidang iptek. Bidang iptek, globalisasi di bidang iptek ini ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih di berbagai bidang-bidang kehidupan. Misalnya, bidang pendidikan seperti guru dapat menggunakan proyektor ataupun internet dalam proses pembelajaran. Kemudian kita lanjut di bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sosial. Misalnya, remaja-remaja yang kita lihat saat ini banyak menyukai budaya negara lain, misalnya seperti K-pop, dan lain sebagainya. Ini akan mempermudah terjadinya akulturasi, asimilasi, ataupun diskusi dari budaya itu sendiri. Di bidang politik, globalisasi di bidang politik ini ditandai dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Kemudian adanya intervensi dari negara asing yang masuk ke negara kita. Kemudian campur tangan politik luar negeri mampu mempengaruhi dinamika politik di dalam negeri. Terakhir di bidang transportasi. Di bidang transportasi ditandai dengan berkembang pesatnya sarana transportasi darat, laut, dan udara. Peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi yang canggih sekarang ini. Oke, sekarang kita dampak positif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, komunikasi makin cepat dan mudah. Yang keempat, modernisasi. Yang kelima, terjadinya pertukaran budaya. Yang keenam, perekonomian negara akan meningkat. Yang ketujuh, integrasi sosial. Yang kedelapan, peningkatan kesejahteraan. 9, budaya lokal akan dikenal oleh dunia. Dan yang terakhir, ke-10, peningkatan etos kerja dalam masyarakat. Nah, di samping dampak positif,
tentu ada dampak negatif dari globalisasi terhadap budaya bangsa kita sendiri. Oke, kita lihat yang pertama, dampak negatifnya. Terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya westernisasi. Yang ketiga, demoralisasi. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Yang kelima, konsumerisme. Yang keenam, kenakalan remaja. Yang ketujuh, ketimpangan kebudayaan. Yang kedelapan, kriminalitas akan tinggi. 9, guncangan kebudayaan. Dan yang terakhir, individualisme dalam lingkungan masyarakat. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Bapak harap kalian bisa menguasai dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah kita sebutkan tadi. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.